Ya pemirsa, hari Senin kemarin bor raksasa untuk pengeboran jalur bawah tanah MRT resmi dioperasikan di dekat patung pemuda membangun Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Hingga kini apa yang telah dihasilkan mesin bor tersebut, kita langsung saja bergabung bersama reporter Adisti Larasati. Ya Adisti, hingga kini apa yang sudah dikerjakan bor raksasa atau TBM itu? Iya, Cakri, memang setelah Presiden Joko Widodo pada hari Senin kemarin meresmikan dimulainya pengerjaan pengeboran jalur bawah tanah dari Bundaran Senayan hingga Setiabudi, Jakarta Selatan, dapat dikatakan secara keseluruhan proyek MRT Koridor Selatan hingga Utara pada fase pertama, yakni dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia telah mencapai 30% dengan rincian pengerjaan proyek pada struktur layang yang mencapai 18% dan struktur bawah tanah yang sudah mencapai 43% sejak 31 Agustus 2015 yang lalu. Saat ini pekerjaan konstruksi yang tengah dilakukan antara lain adalah pekerjaan pembuatan pondasi kolom jalur dan stasiun layang, pekerjaan dan pembangunan stasiun bawah tanah, dan juga pekerjaan konstruksi depo MRT. Dan seperti yang kita ketahui, saat ini proyek MRT tengah melakukan pengeboran jalur bawah tanah dari Bundaran Senayan hingga Setiabudi, Jakarta Selatan dengan menggunakan bor raksasa yang memang didatangkan langsung dari Jepang. Dalam proyek MRT ini dibutuhkan 4 bor raksasa yang didatangkan langsung dari Jepang ini dengan diameter 6,3 meter dengan panjang 43 meter. Dan setiap harinya bor raksasa ini bekerja secara non-stop 24 jam dalam 7 hari tanpa henti. Dan setiap harinya bor raksasa ini mampu melakukan pengeboran dalam jalur bawah tanah dalam proyek MRT ini sepanjang 8 meter. Itu artinya sejak diresmikan pengerjaannya pada hari Senin lalu hingga hari Rabu ini, berarti saat ini sudah dikerjakan setidaknya sepanjang 24 meter yang dilakukan oleh bor raksasa yang dinamakan oleh Presiden Joko Widodo dengan bor Antareja ini. Dan pemerintah atau proyek MRT ini menargetkan proses pengerjaan bor raksasa jalur bawah tanah dalam proyek MRT ini akan rampung pada akhir tahun 2016 mendatang. Sementara itu dalam proyek MRT sendiri ditargetkan akan selesai pada tahun 2018 mendatang dan dipastikan akan mengurangi kemacetan dengan mengangkut penumpang setidaknya 280.000 setiap harinya penumpang, dengan menganggarkan setidaknya dana sekitar 1,5 miliar US dollar. Iya, Cakri. Iya, Adisti, kalau dilihat dari pantauan drone, nampaknya lalu lintas di sekitar Bundaran Senayan nampak lancar. Lalu apakah ada rekayasa lalu lintas di sekitar proyek tersebut? Iya, Cakri, memang meskipun saat ini proyek pengerjaan MRT dalam hal pengerjaan pengeboran jalur bawah tanah ini memang tengah dilakukan selama 24 jam non-stop setiap harinya dari hari Senin hingga hari Minggu. Namun pemerintah dan juga pihak terkait setempat dalam hari ini kepolisian tidak melakukan buka tutup ataupun pengalihan arus lalu lintas sepanjang Bundaran Senayan hingga Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun perlu diketahui agar menghindari jalur-jalur ini di jam-jam pulang kantor ataupun pergi kantor karena kepadatan memang seringkali terjadi di Bundaran Senayan hingga Setiabudi, Jakarta Selatan akibat dampak dari proyek MRT ini. Demikian itu, Cakri. Ya, baik Adisti, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian Adisti Larasati dan juru kamera Said Kutub melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta Selatan.